PNLF adalah salah satu saham jagoan gua waktu di sini 2022. Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan, dan beberapa saham juga yang harusnya kita hindari atau kita entry. So, teman-teman langsung aja simak video ini ya. Oke teman-teman, kita lihat hari ini IHSG yang naiknya cukup baik, 0,691. Dan yang mendingan menurut gua karena kenaikan di IHSG hari ini itu volume transaksinya 12 triliun ya, which is better lah ya daripada yang 4 hari lalu dibanting turun volume transaksi gede naiknya cuma 9 triliun. Kemarin kan dibanting 12 triliun, hari ini at least dia naik 12 triliun juga ya. Dibilang bagus, belum bagus banget karena kenaikan IHSG. Teman-teman lihat deh, candle ini kayak masih ragu gitu ya. Ini ada mohawk gitu, shooting star sedikit, jadi kayak ragu-ragu nih. Menurut kalian IHSG bakal gimana nih? Bisa gak sih nge-break 6.660 biar dia berhasil close di atas 6.600 ya, 6.630 yang di sini nih yang gue kotakin ya. Karena kalau misalkan enggak ya dia besok kemungkinan besar bisa tes lagi ke 6.500 kayak begitu. Jadi itu untuk IHSG, masih kondisi masih agak kurang stabil tapi ya cukup baik lah ya. Oke, kita mau bahas beberapa saham, yaitu saham bank digital. Bank digital hari ini yang pertama Arto naiknya gila banget ya, teman-teman bisa ngelihat hari ini naik 15%. Gua beli gak? Gua nggak beli. Honestly gua nggak beli. Pertama, emang di Arto ini kan kalau kita mau ngomongin fundamentalnya Arto ya parah lah ya. Tapi market cap terbesar lah di bank digital gitu ya. Terus gue ngelihat bahwa Arto ini masih sangat downtrend. Dari sini waktu dia golden cross masih terus downtrend, masih terus turun ya. Jadi gue nggak beli di saham yang downtrend kayak begini, kecuali kayak scalper pasti demen nih volatilitasnya si Arto. Nah tapi kalau kita ngelihat hari ini Arto naik 15%. Teman-teman perhatiin, apakah kita udah boleh beli Arto? Kalau gue pribadi nanti dulu. Kenapa? Karena kita ngeliat di 13 Desember Arto tuh juga naik 24% ya, sampai ARA loh. Tapi apa selanjutnya? Dibanting terus teman-teman. Jadi dia ARA, besok orang-orang yang FOMO begitu ya. Waktu itu tanggal 13, 14-nya orang FOMO dong, entry Arto sikat. Apalagi menganut ajaran anti cut loss, malah jadi minus 34%. Oke? Ya, kenapa seperti ini? Karena emang saham ini downtrend. Mau gimana? Emang downtrend. Jadi pasti kan kita pengennya nebaknya, bisa gak ya gue dapetin walaupun downtrend, bisa gak ya gue dapetin ininya nih dari sini ke sininya loh, mau dapetin. Habis itu ya turunnya gue jual dulu kayak gitu, bisa gak ya? Ya bisa aja gitu ya. Bisa aja teman-teman, tapi sulit lah, jangan mencobai diri membeli saham downtrend gitu ya. Tapi dari stokastik ini emang Arto menarik. Kelihatan golden cross stokastiknya berada di titik jenuh jualnya, jadi golden cross MACD tapi masih minus ya. MACD nya kurang menarik. Jadi kalau gue pribadi, gue masih ntar dulu buat Arto ya, karena dia belum reversal. Gue mau dia minimal break sini nih. Kalau dia break sini ya, dia bikin higher high, mungkin gue tertarik buat Arto gitu ya. Tapi pasti dananya nggak besar juga, karena gue biasanya ngeliat lagi ke fundamental yang saham bagus ya, terus teknikal bagus, barulah berani porsi gede kayak gitu. Oke, nah kita lihat nih broksumnya si Arto. Coba ya, Arto hari ini gimana yang terjadi? Big akumulasi, CS beli 10 miliar. Oke ya, transaksinya masih sekitaran 38 miliar kok teman-teman. Kita ngeliat Arto hari ini tuh 24 miliar itu yang beli asing ya, berarti ini naik dari asing beli. Coba gua mau ngeliat dulu nih ya, kita lihat ya hari ini asing net buy atau net sell. Oke, masih net sell ya, masih net sell kurang lebih 220 miliar gitu teman-teman. Sehingga ya kembali lagi ke Arto diakumulasi sama asing. Menurut kalian Arto menarik gak buat kalian koleksi? Bagikan pendapat kalian. Kalau gue pribadi belum ya, seperti yang tadi gue jelasin, gue menariknya kalau Arto ya kalau dia break 6.300 ke atas, baru dia kelihatan reversal, baru
Coba kita lanjut ke saham berikutnya, BBYB. Nah, BBYB juga sama ya, dia masih downtrend parah dari 27 Juni. Ya, waktu itu gue udah hampir mau beli BBYB ya, teman-teman bisa ngeliat sendiri. Waktu itu kita pernah bahas di sini, coba gue reply dulu. Waktu itu di sini posisinya. Oke, waktu itu kalau teman-teman subscriber lama pasti tahu lah ya. Waktu itu kita analisa, wah ini cakep nih ascending triangle. Nah kalau dia ngebreak entry ya kan, gue bilang kalau break 1470 entry. Nah ternyata nggak ngebreak ya, nggak ngebreak, berarti dia belum valid reversal, walaupun polanya udah jelas bikin pola ascending triangle gitu ya. Dia nggak ngebreak teman-teman lihat aja, nggak ngebreak doi. Nah pas nggak ngebreak ya gue nggak beli ya, karena gue nggak beli itu gue menyelamatkan uang gue ya kan, bener nggak? Nah seperti ini kan, langsung ke sini. Nah kita lihat reply lagi di sini. Nah lihat lagi ya, kira gara-gara gua nggak beli, gua nggak buy on weakness di sini, selamat lah uang gua berapa persen nih. Coba ya, Invent beli 41%. Oke lah sampai sini 23% ya, nggak beli karena nggak breakout. Nah terus lanjut, wah bikin ascending triangle lagi, menarik dong. Nah ngebreak gak nih ya kan, break dengan volume dan close nya hijau gak nih? Ternyata waktu dia ngebreak opennya itu gap up teman-teman. Nah gap up kan bahaya, dia tutup gap. Gue nunggu besoknya break gak, nggak ngebreak, malah turun minus ARB. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jebol. Nah di sini ada support, dijebol lagi, kira habis, jebol sampai sekarang. Oke, sampai sekarang. Nah sekarang adalah yang terjadi di BBYB ini, saham masih downtrend ya. Gue ingetin lagi, sekarang udah kelihatan ada pola reversal, yaitu pola cup and handle ya. Kalau yang tadi kan ascending triangle, ini sekarang pola cup and handle nih, teman-teman bisa lihat. Nah kalau BBYB ngebreak, at least ngebreak 770, maka ya menarik menurut gua. Target terdekatnya ya jualan di 830. Ini cuma yang trading cepat gitu. Kalau nggak ngebreak maka potensi turun lagi ya. Kalau untuk MACD menarik nih, dia golden cross, dikit lagi udah mau masuk ke area plus. Nah kemarin teman-teman belajar dari 23 November, MACD nya udah cukup baik kan, MACD nya udah cukup bagus, golden cross naik terus nih, udah plus nih, area plus, nggak ngebreak. Coba andai kata dia ngebreak, menurut gue itu adalah posisi yang bagus. MACD udah plus, dia ngebreak, price action ya, kita fokusnya ke price action karena seperti itu. Kalau nggak ngebreak ya jangan, apalagi nih saham downtrend. Stochastic golden cross bagus, tapi dia dikit lagi berada di jenuh beli ya. Menurut kalian BBYB gimana? Coba kita lihat nih Broksum-nya. Kalau kita ngeliat Broksum hari ini, dia udah pasti big akum tuh, BB beli ya, tapi ini sama masih downtrend, gue ingetin doang. Nah kita lihat nih BBYB, diakumulasi sama asing terus dari 6 Januari sampai 12 Januari 8,5 miliar ya. Berarti ini asing udah mulai tertarik nih dari tanggal 6. Jadi selama kenaikan ini ya, ini akumulasi asing semua nih, mungkin dia bisa jadi jualan di 750, bisa jadi ya, seperti itu. Nah tapi kalau untuk BB sendiri bagaimana menurut kalian? Kalian tertarik gak buat koleksi saham ini? Bagikan pendapat kalian ya. Oke, lanjut ke saham digital selanjutnya, itu Bank Aladdin, Whole New World. Nah bank ini sempat jadi incaran gua juga, walaupun ini saham sama masih sangat downtrend. Yang jadi incarannya gimana? Kalau dia ngebreak 1665, tapi ini dari selama ini dibuat nggak ngebreak. Dia buatnya itu dari tanggal 22 Desember gitu ya, karena expirednya tuh 22 Januari ya. Jadi dari 22 Desember ini nggak ngebreak ini kan, di sini kan dia break, wah cakep, gue buat. Kalau dia ngebreak sini gue entry, ternyata nggak ngebreak 23 Desember ya. Habis itu lupakan. Kalau gue beli langsung, maka gue sekarang lagi floating loss 16% gitu ya. Terus sekarang dia reboundnya kan cakep ya, pas banget di support nih ya, ini bagus ya, tapi dia ketahan MA50. Tapi kalau gue pribadi tetap gue mau beli bank itu tunggu dia ngebreak 1660 ya. Bagi kalian buy on weakness ya boleh-boleh aja beli di sini. Nah tapi stop lossnya harus ketat ya, karena kalau misalkan dia bikin lower low yang which is di sini ya, dia bikin lower low dari candle yang di sini, maka
waspada. Mungkin dia bisa menuju ke 1200. Oke, kalau kita ngelihat dari stokastik, menarik golden cross berada di titik jenuh jual. Ya udah titik jenuh nih, jenuh jual. Dari MACD masih belum menarik banget, tapi dia udah kelihatan histogramnya menipis mau ke arah plus dan mau golden cross. Nah, kita ngelihat aja apakah dia bisa golden cross dan ke atas ini. Hopefully sih maunya gua MACD-nya ke arah plus gitu ya, terus dia price action-nya adalah ngebreak terus sampai sini. Ini at least 1500 ini di break lah, 1545 di break. Ya. Tapi gua pribadi gua tetap maunya tunggu dia ngebreak 1660 jadi incaran ya. Belum gua entry loh, baru jadi incaran ya. Kenapa? Karena kita ngeliat dari historical, bank ini kan ya masih baru lah ya. Dari 2021 ini dia nggak pernah bergerak di atas MA 200. Jadi kalau emang dia valid reversal, candlenya dia harus di atas MA 200. Di situ barulah menarik buat kita entry. Oke. Kita lihat broksumnya si Aladin. Aladin big akum ya, tapi akumulasinya juga kecil-kecil kok, BK 1,6 M gitu ya, AK hingga yang gede-gede gimana gitu loh Bang. Ya 3,7 M nih Bang. Oke, bagikan pendapat kalian teman-teman mengenai bank. Oke, lanjut ke saham berikutnya nih, PNLF. Nah, Panin Finansial. PNLF ini juga menarik ya, karena hari ini naik 6%, tapi sayang kemarin ini padahal PNLF adalah salah satu saham jagoan gua waktu di sini 2022. Cakep ya kan, naik berapa persen. Gue dapet cuan di PNLF ini lumayan, tapi nggak 300% ya. Gua jual beli waktu dia sideways di sini kejual karena trailing stop. Ini kan sidewaysnya dia lama, terus entry lagi setelah dia ngebreak ya, ini kan cakep, dia ngebreak sini, high yang di sini, beli cakep dong. Nah, jual lagi, posisi ini kena trailing stop lagi. Tapi ini PNLF saham yang gue demen. Kenapa? Karena uptrend waktu kemarin di 2022, tapi waktu di Oktober gue udah jual, nggak punya barangnya sama sekali. Terus dia sekarang kelihatan dead cross ya. Hari ini kenaikannya, menurut gue kenaikannya dia ini adalah lagi ngetes supportnya dia di sini. Ini kan ada bekas supportnya ya. Nah di sini nih, apakah dia, tapi dia ketahan gitu loh teman-teman. Bisa ngeliat di sini tuh ada shade, ada apa namanya, mohawk shadow gitu ya, berpotensi turun lagi ya, bisa jadi. Nah kalau gue pribadi, gue nggak tertarik buat beli PNL sekarang. Kenapa? Di sini tuh ibarat ini adalah resistensinya yang cukup kuat. At least dia mesti bisa berhasil close di atas MA 200 dulu ya. Nah stokastik menarik bener, ini udah golden cross di area jenuh jual, dan MACD nya juga golden cross tapi dia masih di area minus. Tapi teman-teman liatin deh, waktu dia uptrend ini MACD nya golden cross di area plus, jadi cakep. Waktu dia sideways kan MACD nya dead cross. Nah, terus golden cross buat uptrend lagi di area plus, nggak di area minus, dan sekarang dia masih jauh di area minus 36. Maka gua pribadi hindari dulu. Bagi kalian yang belum mengerti bagaimana cara pakai MACD dan stokastik, kalian tinggal lihat aja di channel ini ada playlist yang belajar teknikal, teman-teman bisa lihat di situ ya. Oke, ini untuk PNLF nih. Untuk short term maybe menarik kalau dia ngebreak 344, kita jual cepat di 380, di 370 gitu ya. Tapi kalau buat hold lama masih berbahaya karena ini masih downtrend ya. Coba kita lihat broksumnya si PNLF. Nah PNLF normal akum tapi AK buang barang. Coba kita lihat nih, foreign buang barang. Oke, foreign buang barang, padahal kemarin akumulasi foreign gila-gila 1,3. Nah kalau gue pribadi di kondisi market yang masih kurang jelas kayak gini dan emang nggak ada saham yang bisa layak buat dibeli, nggak usah dibeli. Jangan kehausan. Waduh gila, cash gue masih banyak nih. Gue juga cashnya masih banyak. Kayaknya sekarang ini posisinya 80% cash gitu ya. Lagi nyari yang benar-benar saham yang mantep gitu teman-teman. Kecuali yang buat investing ya. Emang saham-saham itu bagus menurut kalian, kayak yang kemarin gue sebutin ICBP gitu dan yang lain-lainnya. Mungkin ya kita harus greedy di saat yang lain pada panic selling gitu ya. Ya kembali sih, kalau misalkan kalian udah bisa analisa sendiri dan udah mulai pede gitu ya, harusnya kalian berani buat beli. Tapi kalau misalkan enggak ya jangan ya. Oke, jadi teman-teman
sekian buat analisa saham bank digital. Semoga analisa ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara like video ini dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, see you in the next video. Bye bye.